Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ada 13 pinjol yang siap akan diblokir sama OJK. Benar atau tidak? Mari kita bahas secara detail. Oke teman-teman, kita mendapatkan berita yang luar biasa nih. Mulai banyak berita yang kita terima ya. OJK mengumumkan bahwa ada 13 pinjol yang sampai detik ini belum menurunkan bunganya dan belum mau mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Kok bisa begitu ya? Sebelum kita masuk ke detailnya, sebelumnya mari kita lihat berita sebelumnya nih. Ada sekitar 20 pinjol yang sampai sekarang belum menyetorkan izin usaha dan modal usahanya sebesar 2,5 miliar. Nah, OJK mengancam akan memblokir mereka jika tidak menyusul sesuai batas waktu yang ditentukan. Nah, tentu kita tetap harus memperhatikan perkembangan ini ya, mulai dari ancaman terhadap pinjol hingga masalah penyusutan izin usaha dan modalnya. Banyak kemungkinan bahwa pinjol lain akan menghadapi blokir dari OJK sendiri. Kita akan terus menunggu tindakan dari OJK. Untuk teman-teman semua, mari kita tetap up to date tentang berita ini. Jadi, jika jutaan orang mengadu ke OJK, OJK itu akan secara otomatis memilah berita yang paling penting dan menanggapinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk melaporkan kepada OJK nih. Nah, meskipun kita tahu bahwa OJK itu kadang-kadang bisa sulit untuk didekati, tetapi itulah tempat kita berlindung untuk mengadu kepada pinjol-pinjol yang masih bersikap nakal di tahun 2024 ini. Oke, mari kita lanjut pembahasannya dari 13 pinjol itu. Nah, mengenai beberapa pinjol yang saya dapatkan, itu dari beberapa komentar-komentar teman dan beberapa informasi yang saya temukan. Dari 13 pinjol yang diblokir OJK, hanya beberapa yang dapat saya sampaikan nih. Ya, mungkin ini asumsi saya aja. Yang pertama mungkin Home Credit, yang hingga saat ini belum menurunkan bunganya. Ini sudah terlihat jelas dari awal tahun 2023, di mana bunganya tinggi, dan di tahun 2024 ini mereka masih belum menurunkan bunga-bunganya dan OJK terus memantau situasi seperti ini. Nah, lanjut yang kedua yaitu pinjam yuk. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pinjam yuk ini ilegal nih, tapi sebenarnya dia itu legal OJK karena tercatat di OJK. Meskipun legal, tetapi terkadang pinjaman ini dianggap luar biasa dalam hal suku bunga. Saya kira semua DC-DC ilegal yang sebelumnya bekerja di perusahaan ilegal juga bekerja di pinjam yuk untuk membuat terasa ilegal. Jadi bagi yang belum mampu membayar pinjaman dari pinjam yuk, tidak perlu membayar sekarang. Tunggu sampai suku bunganya turun di tahun 2024 ini. Mari kita teruskan untuk melihat perkembangan selanjutnya nih. Nah, saya akan terus memberikan informasi kepada kalian seiring berjalannya waktu. Jadi tetaplah up to date dengan berita-berita terkini dan jangan ragu untuk berikan komentar atau melaporkan pinjol yang nakal kepada OJK. Banyak nasabah baru yang masih belum mendapatkan penurunan suku bunga pada pinjaman baru mereka. Sementara nasabah lama masih harus menunggu nih. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk tetap bersabar sampai OJK menyatakan bahwa semua pinjol masih belum menurunkan suku bunganya di tahun 2024. Harus mengikuti peraturan baru yang ditetapkan oleh OJK. Oke, selanjutnya itu ada pinjol bantu saku. Ada laporan bahwa OJK telah merespon atau menunjuk bahwa suku bunga dari bantu saku masih sangat tinggi. Di sini kita perlu terus memberikan informasi ya terkini kepada OJK untuk mengenai pinjol-pinjol yang belum mengikuti peraturan mereka. Nah, ini memberikan kita bahwa OJK sedang memperhatikan masalah ini dan tindakan ini mungkin diambil untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya ada pinjol isi cash nih. Dan ini juga termasuk dalam daftar pinjol yang belum menurunkan suku bunga. Nah, nasabah baru menyampaikan bahwa suku bunganya masih tinggi. Jadi bagi pengguna isi cash, tetaplah aktif memberikan informasi kepada OJK mengenai masalah suku bunga ini. Ini adalah cara kita untuk bersuara dan memastikan bahwa pinjol tersebut turun bunganya sesuai dengan peraturan OJK di tahun 2024 ini. Jadi mereka masih belum menurunkan suku bunganya. Sampaikan bahwa kamu akan membayar hutangmu atau hutang-hutang pinjol kalian setelah suku bunganya mengikuti peraturan dari OJK. Ini adalah cara kita untuk memberikan tekanan kepada pinjol agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, pentingnya transparansi ini juga berlaku untuk peleter-peleter nih. Mereka juga diingatkan untuk menurunkan suku bunganya sebesar 0,3% sesuai dengan peraturan dari OJK yang terbaru. Nah, jadi seluruh 13 pinjol ini harus mengikuti peraturan OJK. Dan jika tidak, tindakannya akan diambil sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, jadi kita perlu memperhatikan dengan cermat dalam 1 bulan ini. Jika pinjol masih belum melakukan perubahan, terutama menurunkan suku bunga, OJK telah memberikan beberapa sanksi yang akan diberikan kepada 13 pinjol ini. Pertama-tama, mereka akan diberikan peringatan secara tertulis, yang biasanya merupakan somasi atau surat peringatan resmi. Jika setelah peringatan tertulis tidak ada tindakan yang diambil, maka pinjol tersebut akan langsung dikenakan sanksi berupa pembatasan usaha. Contohnya seperti yang sudah-sudah yang terjadi pada
pay later sebelumnya. Nah, apakah sanksi terhadap pay tersebut sudah diangkat atau belum? Kita juga belum tahu ya, karena belum ada informasi tersebut. Nah, yang terakhir, jika pinjol masih tidak mengetahui peraturan, setelahnya ada pembatasan usaha. Nah, OJK dapat mencabut izin usaha mereka. Nah, ini adalah sanksi paling berat yang dapat diberikan oleh OJK. Jadi, mari bersama-sama terus memantau perkembangan ini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih belum dapat membayar hutang karena suku bunganya yang besar, jangan khawatir. Laporkan kepada OJK dengan memberikan bukti seperti mungkin screenshot, bahwa suku bunganya masih besar. Meskipun tanggapannya mungkin belum terlalu besar atau langsung ya, tetapi setidaknya yakinlah bahwa setiap laporan yang masuk akan ada tindakan yang diambil oleh OJK. Nah, saran saya, jika tidak mampu bayar, jangan bayarkan dulu hutangnya sampai benar-benar ada sanksi yang diberikan oleh OJK. Jadi gitu teman-teman ya, informasi kali ini singkat saja. Semoga informasi ini memberikan wawasan untuk kalian yang sedang gagal bayar. Semoga juga 13 pinjol itu bisa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Singkat saja dari saya, akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.